Waalaikumsalam. Karena niat kita akan belajar materi yang kemarin kan kita sudah membuat flowchart. Tapi mohon maaf mungkin kemarin kita terburu karena ada kegiatan rapat dinas. Jadi saya mengulang kembali materi yang saya sampaikan. Di materi yang kemarin sudah saya bahas tentang apa kemarin? Kemarin belajar tentang apa? Flowchart. Flowchart itu menunjukkan tentang apa? Diagram yang menunjukkan alur proses dari sebuah program. Jadi kalau kita ingin mudah untuk membuat program, maka nantinya kita harus membuat dulu flowchart-nya. Sekarang sebelum saya mulai, saya absen dulu. Yang ikut bagian suara tanya. Saya Afrina, Amira Rihanna, Wiwiner Aini. Ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke materi yang kemarin tentang flowchart. Kalau kemarin kita sudah membuat flowchart, ya toh. Kemarin ada yang menggunakan X diagram, ya toh. Ada yang menggunakan kita membuat secara manual. Kalau kendala kemarin menggunakan aplikasi yang lain. Sekarang kita coba Nana. Jadi ini saya maafkan dulu. Saya coba buka besar. Data tidak ya? Enggak data. Ini mungkin. Jadi yang pertama adalah ini adalah simbol terminator. Terminator ini untuk start dan stop. Jadi setiap diagram flowchart itu ada start dan stop. Kemudian kalau kita ingin memasukkan ke sebuah input, maka inputnya menggunakan simbol ini, jajaran pinjam. Ini untuk input maupun output. Ya. Kemudian kalau untuk perhitungan itu menggunakan simbol apa kemarin? Simbol apa? Ada yang tahu? Simbol apa kemarin kalau kita ingin melakukan sebuah perhitungan? Apa? Persegi panjang. Nama simbolnya apa? Proses. Ya, dihafalkan. Nama simbol beserta fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita untuk melakukan perhitungan menggunakan simbol proses. Tadi untuk start dan stop namanya apa? Terminator. Untuk input dan output menggunakan jajaran pinjam, bentuknya ini simbol input dan output. Untuk perhitungan menggunakan simbol proses. Nah, kemudian kalau nanti di antara simbol-simbol ini harus dihubungkan pakai panah. Panahnya ini namanya flow. Ya. Namanya flow. Jadi antara terminator, input, proses atau nanti decision ini dihubungkan pakai garis menggunakan garis tanda panah ini namanya adalah flow. Ini adalah simbol yang saya rasa tidak terlalu banyak digunakan di diagram flowchart. Ya. Kalau kemarin kita sudah membuat, contohnya adalah misalkan begini. Kemarin kita akan membuat
flowchartnya adalah menghitung luas biji sangkar, ya loh. Start. Kemudian ada input sisi, ya. Setelah itu diproses. Ada luas sama dengan sisi kali sisi. Setelah itu cetak luas. Setelah itu kita stop, diakhiri. Nah, ini ada diagram flowchart yang kemarin kita buat. Sekarang mari kita coba buat diagram ini, tapi dengan menggunakan AI. Kalau kemarin kita menghubungkannya kan satu persatu, ya toh, antara simbolnya kita kasih satu persatu di lembar kerja kita. Untuk sekarang, bagaimana kita bisa menghasilkan diagram flowchart tapi menggunakan AI? Sudah pernah menggunakan AI? Tapi apa? ChatGPT lainnya? Gemini. Nah, kalau Meta, oke, silahkan nanti kita coba, ya toh. Nih, sekarang saya bagi. Ini kelompok E. Satu jarum ini kelompoknya Gemini. Ini kelompok E. ChatGPT. Yang sini ya. Yang sini kelompoknya Meta. Kita coba, ya toh. Berarti silahkan kita nanti membuat diagram flowchartnya. Kalau kita mau minta bantuan AI, itu kita harus mengertikan apa? Biasanya apa yang kalian ketikkan? Instruksi, ya. Apa istilahnya namanya? Prompt. Nah, namanya prompt. Kita coba ketikkan nih. Silakan coba masukkan prompt ini, ya. Kalau kita mau buat memerintahkan AI untuk membantu kita, maka kita harus bisa mendeskripsikan perintah apa yang mau kita masukkan. Nih, buatkan saya, bisa ditambahkan di sini, ya, gambar. Nah, biar lebih jelas. Jangan nanti dia membuat yang lain. Gambar diagram flowchart. Gunakan simbol-simbol flowchartnya untuk menggambarkan alur di bawah ini. Alurnya apa? Kita tuliskan nih. Yang ada di sini kita ubah dalam bentuk tulisan. Oh, pertama itu ada start. Kedua ada input sisi. Ketiga itu luas. Keempat cetak luas. Kelima baru stop. Oke, silakan nanti dicoba. Ini coba sendiri, kemudian ChatGPT coba sendiri, kemudian Meta coba sendiri. Oke, coba perhatikan. Untuk membuat gambar di ChatGPT, kalian bisa klik dulu di sini. Buat gambar, diaktifkan dulu, ya. Buat gambar aktifkan dulu, baru setelah itu ketikkan promptnya di sini. Ini kalau di ChatGPT. Bagaimana yang Gemini? Sama.
Nggak boleh pakai akunnya orang lain. Atau bikin lagi yang ChatGPT. Kalau sudah bisa EE-nya, metanya bisa buatnya. Dan wajib tidak boleh dilupakan. Hari ini kita belajar bukan untuk bermain. Kalau misalkan nih kita perhatikan gambar, iya kok, itu dia gambar coba aja dibikin. Ini karena oke, sekarang dibuka yang lain dulu, Gemini. jadi sama dengan Ya harus menggunakan akun. Ingat ya, di akun Google kita ini kalau kita create image itu hanya 3 kali, hanya 3 kali kesempatan, 3 kali prompt. Lebih dari itu nggak bisa. Ya. Ya kamu kita kan masukkan ini loh, promptnya di sini. Itu hanya 3 kali. Karena akunnya kita itu adalah akun standar free. Tapi kalau kita pakai yang Google, yang Pro, yang berbayar, tentu buat image-nya bisa lebih banyak. Gitu loh. Jadi karena akunnya kita itu semuanya kan akun free, kita maunya kan gratis ya loh. Maka akun Google yang gratis kalau dipakai Google Mini kayak seperti untuk Gemini VO3 itu juga begitu. Kita hanya bisa membuat beberapa kali sehari dan hanya bisa dapat minta prompt untuk membuat video. Tapi kalau kita menggunakan akun yang berbayar, yang bayar langganan member itu bisa banyak, bisa beberapa kali coba yang kita lakukan. Bisa, nggak apa-apa, berhasil loh. Oke, sekarang kita latihan. Saya berikan loncatnya, nanti saya buatkan formnya. Ya, paham? Tadi kan ini loncatnya, perhatikan. Ayo yang di belakang. Loncatnya ini kita ubah dalam bentuk prompt. Ya toh? Sekarang saya akan ubah loncatnya. Kalian yang membuat promptnya. Ya. Kita coba sebentar. Oke, kita coba ini salah satunya setelah kita coba ya pakai chat AI. Saya belum nyoba. Bisa nggak untuk membuat diagram loncat? Nah, ini, ayo, sign di Google. Dan lagi kita harus login pakai akun Google. Nah, ya ini kenapa kok kita diminta verifikasi seperti tadi? Karena memang HP-nya emailnya kita itu kita ada nomor HP-nya, makanya ada. Lihat dulu ya, lihat dulu. Nanti saya tunjukkan caranya. Loncat.
Coba di sini coba. Ada pemakaiannya bagaimana? Yang ini kita copy. Kemudian di sini kita paste. Oke. Nah, ini kalau kita pakai Canva. Tapi sepertinya kalau kita bandingkan hasilnya bisa kurang bagus ya dibanding dibanding Gemini. Ya, berarti kita pakai Gemini saja dulu. Saya depan ininya. Pelajaran saya sampai di jam terakhir, jamnya Pak Sisa minta.
dan dijalankan di Gemini. Kalau di karena kalian juga terbiasa melihat gambar seperti itu, iklan di internet itu akan selalu ada iklan-iklan apa yang tidak baik untuk dicoba, tapi ya bagaimanapun itu akan ada gitu. Oke, sekarang di sebelah berikutnya ini berarti sampai pindah yang anak cewek gabung berdua bisa. Sedangkan satu komputernya untuk anak laki-laki. Atau praktek di sini, Pak. Coba ya ketika membuat promnya bagaimana? Tadi membuat dulunya bagaimana? Bahkan saya diagram produk dengan menggunakan ini kan kita kan juga dong, kita langsung bisa diaburkan. Kalau mau cepat ketiknya ya dua tangan ini mudah. Menggunakan simbol flowchart dengan alur satu. Ini apa? Mulai apa lagi? Satu apa? Satu masih dua titik apa? Nah,
hitung, kasih dulu hitung supaya dia tahu nanti bahwa itu sebuah proses ya. Hitung hasil sama dengan nah, tulis bagaimana. Ayo yang lain segera dicoba translate flowchart yang dipakai itu ke dalam prompt Gemini. Nggak bisa tuh Gemini-nya. Ya gue jeneng kono, pas ngerti kamu tidak iso. Pindah mrene gabung dengan temannya dia. Ingat, di dalam membuat prompt itu tidak harus satu kali langsung berhasil, ya toh? Kalau misalkan yang dihasilkan ternyata kok belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka perbaiki promptnya. Ayo dan duduk, coba berdiri menghalangi. Duduk, berat kursi. Berarti ada yang keliru dengan promptnya, ya dong? Perlu untuk diperbaiki lagi. Yang berarti apa yang kita diskusikan tadi di pertama itu kurang detail. Ini loh, buatkan saya gambar. Terus gambarnya ini. Ini di copy. Kopi Pak. Belum. Nanti. Saya gambar diagram, terus di gambarnya diklik sebelum dieksekusi. Gambarnya klik, baru itu dijalankan. Kita lihat loh, menghasilkan gambar. Makanya kalau kita menggunakan ini pilihannya di bawah ini, nah lihat hasilnya. Nah, sampai mirip enggak? Ya, yang ini kurang mungkin pangkatnya, ya toh? Simbolnya mungkin kurang sesuai ya. Nah, sekarang kita coba masukkan, kita perbaiki. Lihat lagi. Tadi mana promptnya? Yang ke atas. Copy dulu. Paste. Oke. Sekarang tambahkan di sini. Ini gambar C. Ya. Tambahkan coba di sini satu start, dalam kurung ditulis simbol terminator.
Duanya mana yang hilang? Spasi. Makanya dicatat dulu di word loh biar enak. Ini loh. Ini ya di blog. Masukkan ke Word. Nah, ini kalau kita tulisnya banyak akan lebih enak di sini. Nah, ini kita bisa susun 1 apa, kemudian 2 apa, ya, 3 apa, loh. Kalau seperti ini akan sangat mudah untuk dibaca dengan dibanding dengan yang tadi. Sekarang kita tambahkan, ya lanjutkan. Input angka, tulisi dalam kurung simbol input. Input, betul. Nah, terus yang nomor 3, simbol proses. Ya kan? Pakai simbol proses. Iya, dalam kurung. Simbol proses. Bawahnya juga sama, simbol proses. Copy paste iso. Copy yang dari 3. Proses. Yang kelima, cetak data pakai simbol in output. Nah, tulisi dalam kurung simbol output. Bawahnya yang stop pakai simbol terminator. Nah, kalau sudah di copy paste di Gemini. Beda ya? Yang ini sudah betul ya? Nah, yang ini objek proses. Jadi kita bisa mengkombinasikan nih antara coding dengan AI. Wah, sama saja. Berarti memangnya ada apa namanya penggunaan simbol yang masih salah di Gemini. Yang lain bagaimana?
meta ya. Tidak, kamu goblok sih dapat gini nih. Mana? Hasilnya tidak sesuai nih yang pakai meta ya. Ya. Kalau yang pakai ChatGPT tetap tidak bisa menghasilkan Bisa, gambar. itu VIP ya. Duh. Bagaimana ini hasilnya? Bentar Bu, aku gak ngerti pertanyaannya apa. Dia menduranya. Sampai tak pertanyaan. Tunjukkan perintahnya yang tadi. Yang di Word. Satunya. Nah, itu loh. Coba ke bawah. Kenapa hasilnya berbeda? Nih, coba ke atas. Ini nih. Oke, cetak luasnya ya yang masih bermasalah belum menghasilkan ya. Dari Gemini, dari ChatGPT. Itu dari apa? ChatGPT. ChatGPT. Oh, itu malah sesuai tuh. Iya toh? Dari tadi kan kita pakai Gemini enggak mungkin prosesnya lebih lama ya kalau di ChatGPT ya. Cepat. Berarti di ChatGPT hasilnya lebih signifikan sesuai dengan flowchart yang kita inginkan ya. Cuma memang prosesnya lebih lama. Tergantung internetnya juga sih ya. Terima kasih. Bagaimana hasil pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari? Flowchart. Pakai apa saja tadi? ChatGPT? Gemini. Yang berhasil yang mana? ChatGPT. Coba tunjukkan hasilnya. Ini. Coba disyutingkan. Ambil. Sudah betul? Wis. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah praktek dengan baik hari ini ya. Tadi sudah belajar tentang pembuatan flowchart. Pakai aplikasi AI apa saja tadi? Gemini, Meta, ChatGPT. 3. Dari 3 aplikasi itu mana yang menurutmu paling bagus hasilnya sesuai dengan flowchart yang kita inginkan? Gemini. Oke. Yang ChatGPT kenapa? Enggak berhasil. Yang Meta bagaimana? Yang Meta hasilnya teks ya? Nah, coba kita lihat hasilnya ChatGPT. Iya ini ChatGPT ya? Gemini. Hasilnya Gemini ini. Oke. Sulit tidak belajarnya? Apa yang dirasakan sulitnya? Sulitnya di mana? Yo. Sulitnya di mana? Di promnya. Nah, berarti nanti kita perlu latihan lebih banyak lagi, oke? Bagaimana hasil belajarnya hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Membuat flowchart dengan AI apa? Meta AI. Bagaimana hasilnya? Tidak sesuai. Jauh dari flowchart yang kita inginkan ya. Nah, jadi mungkin memang tidak semua teknologi AI mungkin bisa menggambarkan apa yang kita inginkan. Nanti bisa nyoba AI yang lain ya. Terima kasih. Charlie, tadi coba tunjukkan hasil praktikumnya hari ini. Ini tadi pakai apa yang ini? Pakai Gemini. Oke, terus
Sudah nyoba pakai apa lagi? Pakai meta. Meta, mana metanya? Oh, metanya hasilnya seperti itu. Kemudian ada lagi ChatGPT. Nggak bisa. ChatGPT-nya enggak bisa. Berarti 2 AI hari ini sudah dipelajari ya untuk membuat diagram flowchart. Bagaimana kesannya? Mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Bisa ya, insya Allah kita menggambarkan. Intinya kalau di AI itu kita harus bisa menggambarkan, mendeskripsikan apanya? Apanya? Alurnya. Alurnya. Kemudian diterjemahkan di dalam simbolnya. Kemudian kalau di AI-nya diketikkan di prompt-nya. Ya. Nah, terima kasih Seri sudah belajar hari ini. Yo, Hana, gimana belajarnya hari ini, Han? Mudah atau sulit, Han? Mudah. Mudah. Berhasil semua, Han? Berhasil. Coba tunjukkan, Han. Wow, ini pakai apa, Han? Pakai ChatGPT. ChatGPT. Oke. Sudah dicoba lagi yang lainnya? Sudah. Ini pakai Gemini. Oke. Ada perbedaankah antara Gemini dengan ChatGPT hasilnya? Ada. Dari cetak luasnya. Dari cetak luasnya. Lebih sesuai mana hasil diagram yang dihasilkan? ChatGPT. Lebih sesuai dengan yang ChatGPT. Oke. Terima kasih Hana sudah praktikum hari ini. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah mempraktekkan beberapa aplikasi AI yang tadi tidak sempat ikut pembelajaran karena keterbatasan dan suara. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti bisa mencoba lagi untuk pembuatan diagram flowchart tapi menggunakan AI. Tadi AI yang kita sudah buat, kita gunakan sudah menggunakan Gemini, ChatGPT, sama Meta. Ya, dari beberapa tadi yang mencoba, meskipun saya sendiri tadi coba ChatGPT mungkin karena internetnya ya, itu belum bisa menghasilkan gambar. Jadi dua Hana sama lagi ini kan tadi sudah ChatGPT ya toh, hasilnya betul-betul sesuai dengan diagram flowchart. Sedangkan kalau yang Gemini ternyata masih ada simbol yang belum sesuai. Nah, meskipun toh kita sudah mendefinisikan simbol apa yang mau dipakai. Nah, berarti ini adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di masing-masing AI. Termasuk si Meta tadi. Metanya tidak bisa menghasilkan gambar tapi berupa diagramnya berupa teks, ya toh. Jadi di kesempatan berikutnya nanti kita akan mencoba membuat aplikasinya, ya, dibuat aplikasinya tapi menggunakan AI. Kalau kita belajarnya yang hari ini adalah membuat flowchartnya, minggu depan kita akan buat aplikasinya tapi menggunakan AI. Ya, banyak anak-anak semua. Halo, di YouTube itu banyak dibahas beberapa contoh AI. Ya, ingat sumber belajar harus dari Bapak Ibu. YouTube, internet, dan di internet itu banyak sekali sumber belajar yang bisa kita pelajari. Yang hari ini ketinggalan, nanti bisa mencoba di metanya sendiri. Nanti akan saya share prompt yang kita praktekkan hari ini, kalian praktekkan di WA-nya masing-masing. Ya. Terima kasih untuk hari ini sudah kenapa? YouTube-nya. Ya, videonya nanti saya edit dulu. Tapi kalau sudah saya edit, saya upload, baru nanti kita kirim di bawah.